memberkati. Hari ini Kak Gita dan Kak Vera akan mengajak adik-adik di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi satu lagu, yakni Allahku besar, kuat dan perkasa. Pada tahu semua kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita minta bimbingan Tuhan supaya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vera. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak berharap adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh impa sekalipun masih di rumah saja, sekalipun masih online, tapi biarlah kami tetap semangat mengikuti impa. Roh Kudus,
kuasailah hati kami, pikiran kami, agar kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman yang boleh Kakak Lea sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak berharap adik-adik yang sudah bisa baca, kita akan membuka Alkitabnya. Yang belum bisa baca, Papa Mama bisa mendampingi. Kita akan membaca bersama-sama. Kita akan membuka kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai 5. Kakak akan dibantu oleh dua teman kita untuk membaca Alkitabnya. Adik-adik di rumah bisa membacanya bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan Pangkal Selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau tanya, siapa dari adik-adik yang pernah mengejek teman? Ngejek teman karena temannya tidak pintar, mengejek teman karena temannya jelek, mengejek teman karena temannya berbeda warna kulit dengan kita. Atau sebaliknya, siapa dari adik-adik yang merasa bahwa dirinya tidak pintar, dirinya jelek, atau dirinya berbeda warna kulit dari temennya. Misalnya, kok aku gak pintar ya? Kok dia pintar ya? Kok aku jelek ya? Kok dia cantik atau ganteng ya? Kok dia beruntung, punya banyak mainan? Kok aku enggak? Nah, kakak mau katakan bahwa kalau adik-adik berpikir seperti itu, adik-adik tidak pernah bersyukur, tidak punya kepercayaan diri. Kenapa kakak katakan seperti itu? Karena dalam pembacaan yang ada, Tuhan mau mengatakan bahwa adik-adik sekalian itu adalah milik pusakanya Tuhan. Adik-adik bisa lihat di gambar pusaka. Pusaka itu adalah benda yang sangat berharga. Jadi adik-adik adalah milik pusakanya Tuhan. Nah, milik itu artinya kepunyaan. Di adik-adik itu adalah kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Ya memang adik-adik punya papa mama, tapi adik-adik adalah milik Tuhan, berasal dari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa adik-adik adalah seperti anak panah di tangan pemanah.
Adik-adik bisa lihat di gambar ada seorang pemanah yang memegang panah dan ada anak panah. Nah, kalau misalnya anak panahnya mau sampai ke tujuan, di situ ada lingkaran bulat, itu ibarat tujuan yang mau dicapai oleh anak panah tersebut. Yang pastinya pemanahnya harus pinter, pemanahnya harus kuat, tangguh, punya strategi. Jadi ketika dia melepaskan anak panah sampai ke tujuannya. Tapi yang paling penting juga anak panahnya itu harus tajam. Jadi di panahnya itu ada segitiga, itu tuh runcing sekali, tajam sekali. Nah, adik-adik itu diibaratkan seperti itu gitu. Jadi bukan hanya ini tujuan, ini anak panah, bukan hanya sekedar kalau seperti yang digambar itu kalau sudah sampai tujuan tapi anak panahnya itu tumpul, dia akan jatuh, tidak tertancap ke tujuannya. Nah, jadi yang pastinya anak panahnya sendiri harus tajam. Nah, emang aku harus tajam seperti apa, Kak? Harus diruncing, harus diapain? Ya, adik-adik menajamkan diri itu misalnya tujuan adik-adik dipampang di tembok. Aku harus ranking 1 di semester ini. Tujuannya udah ada, adik-adik buat. Nah, Tuhan Yesus si penolong kan. Tapi adik-adik tidak meruncingkan diri, tidak tekun belajar. Kalau misalnya ada soal-soal yang agak susah, tetap semangat belajar. Jadi ketika ujian, adik-adik bisa menjawab soal-soal tersebut dan nilainya bagus dan dapat juara. Tapi kalau misalnya tujuannya sudah ada, mau dapat ranking 1, tapi Tuhan sudah menolong, tapi adik-adik males-malesan, banyak main, ada soal-soal yang susah, tidak mau, menyerah. Bagaimana bisa tertancap ke tujuan? Bagaimana adik-adik bisa ketika ujian menyelesaikan ujian dan mendapatkan hasil yang bagus dan dapat juara? Berarti adik-adik tidak mencapai tujuan yang adik-adik inginkan. Sama misalnya adik-adik punya cita-cita mau jadi dokter. Tujuannya sudah ada, cita-cita mau jadi dokter. Nah, Tuhan si pemanah, busur panahnya yang harus dipersiapkan, harus runcing, harus tekun belajar. Ya tadi, belajar dan belajar, mempersiapkan diri, tidak malas. Ya boleh main, tapi ada waktunya main, ada waktunya belajar, ada waktunya tidur. Ya kan, yang paling penting adik-adik berdoa, minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, Tuhan beri kesehatan, ya kan, jangan sampai sakit. Nah, pasti tujuan adik-adik terwujud. Ya kan, terwujud, adik-adik bisa mewujudkan apa yang adik-adik inginkan, cita-cita, harapan yang adik-adik inginkan. Nah, jadi kakak berharap
adik-adik sebagai pusaka Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga, adik-adik tentunya bukan hanya sebagai busur panah yang tumpul, tapi adik-adik menjadi busur panah yang runcing, sehingga ketika pemanah memanah tidak hanya sekedar sampai ke tujuan, tapi tertancap. Kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Tentunya hal-hal yang positif, misalnya kita dapat cita-cita yang kita inginkan, mau jadi dokter atau nanti mau jadi insinyur, mau jadi fotografer atau apapun. Atau misalnya dalam waktu dekat ini adik-adik mau dapat nilai yang bagus, mau dapat ranking, tentunya bukan dengan bermalas-malasan, tentunya bukan dengan hanya bermain-main saja, hanya menonton televisi saja, atau karena sekarang di rumah-rumah saja aktivitas di luar sangat dikurangi, hanya menonton YouTube, tidak belajar bagaimana mau ranking 1, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Kak berharap adik-adik boleh menjadi busur panah yang tajam, boleh mempersiapkan diri dengan tetap berdoa, jadi pribadi yang rendah hati, dan berusaha, tidak putus asa. Semoga apa yang adik-adik cita-citakan, adik-adik harapkan terwujud. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, tapi sebelumnya kakak minta adik-adik semua mempersiapkan dulu persembahannya dan dilipat rapi-rapi. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang
terus meruncingkan busur panah, kami terus belajar, berusaha agar apa yang kami cita-citakan boleh terwujud nyata. Tapi kami tetap rendah hati, kami tetap menghargai teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh terkumpul. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini boleh berguna bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dari yang teratas hingga yang terbawah, RT, RW, biarlah mereka dengan tugas tanggung jawab amanah yang sudah mereka emban, boleh mereka pertanggungjawabkan dan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang sudah terbuka dalam pelayanan maupun masih ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah Roh Kudus hadir, dan biarlah ibadah yang bisa diikuti boleh menjadi berkat, dan firman yang boleh kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Itu juga anak-anak sekolah minggu yang mungkin lebih banyak masih di rumah saja, masih ibadah melalui video. Biarlah tidak menyurutkan sukacita mereka untuk terus beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang ambil bagian dalam ibadah, pendeta, penatua diaken, maupun jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan kekhalayan, liturgos, organis, apapun Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin terbaring lemah, sedang sakit. Kiranya Tuhan yang pulihkan, obat yang dia makan, makanan boleh menguatkan tubuhnya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu berikan kesehatan, limpahkan berkat yang cukup untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.